Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Anak-anakku, siswa dan siswi SMK UAIN Surabaya, khususnya kelas 12, baik program keahlian multimedia, AKL dan OTKP. Mudah-mudahan semuanya tetap diberikan kenikmatan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga semuanya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dari pada pagi hari ini. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan Pak Ubay, mata pelajaran pendalaman agama aspek Al-Qur'an hadis. Melanjutkan beberapa ayat Al-Quran yang berhubungan dengan etos kerja, yang berhubungan dengan semangat di dalam bekerja. Kalau pada ayat-ayat sebelumnya di surah Al-Jumu'ah atau di surah Al-Mujadilah sudah disampaikan, maka pada kesempatan ini Pak Ubay akan menyampaikan Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77. Baiklah anak-anakku, yang pertama kita membaca Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu anugerah kebahagiaan di negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dan kenikmatanmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi yang Allah tekankan di sini adalah wala tansa nasibaka minad dunya. Wahai umat manusia, wahai hamba-hamba Allah, jangan sampai kamu melupakan nasibmu, hidupmu di dunia. Yang pertama Allah sampaikan wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Carilah beberapa pahala agar supaya kamu bisa enak hidupnya di akhirat. Akan tetapi Allah juga melanjutkan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan sampai kamu melupakan nasibmu, kehidupanmu di dunia. Kalau misalnya ada orang yang tidak mau dengan kehidupan yang gemerlap di dunia, wajar, dengan catatan jangan sampai melupakan nasibmu di dunia. Artinya Allah memerintahkan kepada kita untuk 50-50. Urusan akhirat 50%, urusan dunia 50%. Mungkin para wali, para ulama, beliau memposisikan tidak 50%. Ada yang 75% urusan akhiratnya, 25%-nya urusan dunia. Tidak salah. Tapi yang salah kalau misalnya 100% itu kehidupannya untuk kehidupan akhirat, dunianya ditinggalkan. Disuruh kerja tidak mau, alasannya yang memberikan rezeki, yang menjamin rezeki itu adalah Allah. Beneran mati tidak akan ada orang yang memberikan makan. Oleh karena itu seimbangkan antara kehidupan di dunia maupun di akhirat. Lalu kemudian anak-anakku, indikator etos kerja yang islami itu banyak. Indikator orang yang semangat di dalam bekerja yang tanpa mengesampingkan hukum-hukum Islam setidaknya ada 7. Apa saja yang 7? Yang pertama, mencari ridho Allah sebagai tujuan yang luhur, selalu mengedepankan ridho Allah dalam segala urusan, tidak hanya dalam belajar tapi dalam bekerja selipkan, dahulukan nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya ketika berangkat ke sekolah, jangan kemudian berangkat
dari rumah menuju sekolahnya untuk mendapatkan ijazah, apalagi hanya untuk mendapatkan uang saku, jangan. Tapi niatkan yang pertama untuk mendapatkan ridha dari Allah dan menghilangkan kebodohan. Karena Rasulullah SAW juga sudah pernah menyampaikan bahwasanya al-qasdu fi talabil ilmi li izalatil jahli. Tujuan yang paling utama, yang paling bagus, yang seharusnya dimiliki oleh umat dari Rasulullah SAW ketika mencari ilmu, yaitu limardatillah, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wali izalatil jahli, dan untuk menghilangkan kebodohan. Maka sudah pasti ketika orang sudah diridhoi oleh Allah dan tidak lagi menjadi orang yang bodoh, insya Allah hidupnya enak, selamat dunia maupun di akhiratnya. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang secara kasat mata itu perbuatan dunia, namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu bernilai pahala yang amat sangat besar sekali. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyampaikan, kam min amalin yatasawwaru bi suratid dunya fayasiru bi amalil akhirah bi husnil niyyah. Banyak sekali perbuatan yang secara kasat mata itu perbuatan dunia, tapi karena baiknya niat, perbuatan dunia itu di hadapan Allah mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti orang yang jualan. Orang berjualan secara kasat mata itu untuk mendapatkan uang. Tapi kalau misalnya niat di dalam berjualannya untuk menyambung hidup, meraih rezeki yang halal dari Allah untuk menghidupi keluarganya, maka di hadapan Allah itu sangat besar sekali, dan itu menjadi perbuatan yang nuansanya nuansa akhirat. Lalu kemudian Rasul melanjutkan, wa kam min amalin yatasawwaru bi suratil akhirah kayasiru bi amalid dunya bi su'in niyyah. Banyak sekali perbuatan secara kasat mata itu perbuatan akhirat, tapi kemudian di hadapan Allah tidak berarti apa-apa, tidak mendapatkan pahala apa-apa. Kenapa? Bisu'in niyyah, karena niatnya sudah tidak benar. Contoh, sholat. Kalau misalnya sholat, niat sholatnya tidak lillahi ta'ala, tidak untuk Allah Ta'ala, melainkan agar supaya dikatakan rajin sholat sama temannya, agar supaya dikatakan alim lah sama teman-temannya, maka di hadapan Allah tidak mendapatkan pahala apa-apa. Atau sekolah, mencari ilmu itu adalah perintah langsung yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah, wajib hukumnya mencari ilmu. Berangkat dari rumah ke sekolah, kalau berangkat dari rumah ke sekolah secara kasat mata itu kan biar mendapatkan ijazah. Ketika sudah dapat ijazah, keterima kerja. Ketika sudah mendapatkan pekerjaan, mendapatkan uang. Tapi kalau misalnya dari rumah berangkat ke sekolah niatnya untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan kebodohan, dunianya pasti didapat, akhiratnya juga pasti didapat. Oleh karena itu, dahulukan nama Allah dalam semua aktivitas yang kita lakukan agar supaya kita mendapatkan dua-duanya, dunia dan akhiratnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah. Lalu kemudian yang kedua, melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara sungguh-sungguh. Ketika ada tugas, laksanakan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Ketika kalian setengah-setengah, maka tidak akan mungkin jadi apa-apa. Harus maksimal di dalam melakukannya dan menjadi orang yang bertanggung jawab. Lalu kemudian yang ketiga, memenuhi nafkah keluarga. Karena kalian masih berada di bangku sekolah, maka tentu menafkahi keluarga itu adalah urusan orang tua. Kalau kalian disuruh sekolah, ya berangkat sekolah, jangan kemudian malah justru niatnya berangkat ke sekolah, orang tuanya tahu berangkat ke sekolah, kenyataannya di sekolah tidak ada. Jangan sampai melakukan hal yang semacam itu. Lalu kemudian anak-anakku, yang keempat, memenuhi kepentingan amal sosial, artinya berbagi kepada orang lain. Ini indikator orang yang memiliki etos kerja yang Islami. Yang nomor 5, memenuhi keperluan ibadah.
Lalu kemudian yang keenam, mencegah kemungkaran, jangan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Melakukan sesuatu yang melanggar koridor agama itu nanti akan mendapatkan konsekuensi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketujuh, ikut serta dalam mencerdaskan anak bangsa. Artinya, ketika sudah memiliki ilmu pengetahuan, maka transferkan ilmu pengetahuan itu kepada orang lain yang membutuhkannya. Jangan kemudian disimpan. Orang yang menyimpan ilmu dengan sengaja agar supaya orang lain tidak pintar, itu dosa besar. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyampaikan, man katama an ilmin fa'aljamahullahu yawmal qiyamati bilijamin minan nar. Barang siapa yang dititipi ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian pelit, tidak mau mentransferkan kepada orang yang membutuhkan, maka Allah akan membelenggunya nanti di neraka jahanam, yang kemudian belenggu itu dibuat dari api neraka yang amat sangat panas sekali. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama semangat di dalam belajar. Ketika sudah lulus, semangat di dalam bekerja. Tapi jangan lupa, niatilah di dalam belajar dan di dalam bekerja itu, yang pertama, untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika ridho sudah didapat, maka otomatis urusan dunia pun pasti akan Allah berikan. Mudah-mudahan materi yang Pak Bay sampaikan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang Pak Bay sampaikan. Bisa bertemu lagi di materi berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Qadarallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.